Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Nur Aini, CGP angkatan 10 dari SDN Sukarahayu, Kabupaten Subang. Saya ditemani dengan kepala sekolah saya, Ibu Dede Oan Hasanah, SPD MMPD. Hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait tentang praktik pengambilan keputusan. Ibu bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Ibu boleh saya bertanya beberapa hal kepada Ibu? Apa yang harus dibantu? Ya, begini Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama kita harus melihat latar belakang apa itu ya. Kemudian kita mencari fakta-fakta yang apakah itu kasusnya itu melanggar aturan atau tidak, atau melanggar etika. Kemudian kita mengumpulkan data-data dari semua yang terlibat dalam kasus tersebut, yaitu guru, temannya, ataupun orang tuanya. Harus dalam arti itu dicari permasalahan misalnya. Selanjutnya sudah kita lihat, kita cari bagaimana solusinya, kita musyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan, biasanya kita mengambil keputusan yang diambil itu berdasarkan hasil dari masukan-masukan dari berbagai pihak. Artinya kita tidak boleh melihat satu pihak, ya, apakah si A benar atau si B benar, tetapi kita harus melihat ke berbagai pihak. Jadi diambil keputusan, setelah diambil keputusan, apa manfaat atau sebab akibat dari yang kita ambil, apa yang kita putuskan, kebijakan yang kita ambil, apa harus sudah ditemukan semuanya. Artinya kita bisa merefleksikan di mana seandainya ada kasus seperti tersebut terulang, supaya tidak terulang lagi, ya. Kita harus sampaikan begitu untuk menjadi bahan pembelajaran bagi semuanya. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Pada dasarnya di SD kita dilemanya atau kasus tidak ada pelanggaran hukum, hanya dilema etika. Ya, itu dilema etika. Kenapa? Karena mungkin ya semacam apa ya, anak-anak itu ya anak ya semacam pertimbangannya, mungkin saling senggol, itu kan tidak sengaja misalkan, ataupun kita kasus yang lain lah, biasanya menghina orang tua, meledek nama dan sebagainya. Itu kan bukan suatu pelanggaran hukum, tetapi walaupun sekarang lagi dihitung bullying ya. Nah, kita mudah-mudahan tidak terulang lagi. Cuma hanya moral etikanya yang harus kita perbaiki. Baik. Berarti yang ada di sekolah ini yang sering ditemui kasus-kasus yang dilema etika ya, dia bukan bujukan moral. Iya, mudah-mudahan insya Allah lah tidak ada kekerasan yang dilanggar juga. Nah, untuk yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, kita pendekatan kepada siapa saja, pertama kepada guru, karena guru yang lebih tahu. Itu kan kami kepala sekolah menerima laporan ini, kemudian aduan dari anak-anak. Kemudian setelah pendekatan kepada anak, kepada guru,
orang tuanya. Nah, setelah itu baru kita ambil satu kolaborasi untuk mencari solusi apa penyebab. Ya. Terus apa yang harus, bagaimana harus Ya. dan sebab akibatnya. Baik, Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? hal-hal yang Paling efektif. ya kita bermusyawarah, kemudian kalau memang kita tidak bisa, contohnya ya kita bisa kan anak itu perlu penanganan khusus, terus kita tidak bisa, kita harus istilahnya berkolaborasi dengan Pihak ketiga. pihak ketiga. Nah itu dengan pihak ketiga, misalkan oh ini anak ini mungkin di rumahnya ada tekanan keluarga, jadi kita setelah itu mungkin di rumahnya kurang kasih sayang atau gimana kan biasanya muncul seperti itu. Siapa Bu yang dimaksud dengan pihak ketiga ini? Satu pengawas, kedua yang tadi psikolog ataupun perlindungan anak. Ya. Atau kita mau cari selain Referensi yang sesuai dengan kasus atau dilema yang kita hadapi. Nggak mungkin kan kalau yang istilahnya yang mengejek orang tua kita lapor ke polisi, tidak mungkin. Tapi kita tetap dalam arti sebisa mungkin kita cari solusi dengan mengambil keputusan dengan musyawarah, kemudian kita lihat asas apakah baik atau tidak dan bermanfaat, ada sebab akibat daripada keputusan yang diambil tersebut. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu ketika mau mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau dilihat di sini tantangannya mungkin di luar sekolah atau lingkungan keluarganya, ya lingkungan keluarganya mungkin di rumahnya kurang kepedulian terhadap komunikasi bisa komunikasi dengan orang tuanya. Jadi kita pasti kebanyakan orang tua kalau dipanggil itu merasa dia itu apa nih sekolah macam-macam gitu, padahal kita tidak langsung merespon begitu, tidak langsung merespon. Jadi tak disangkanya merasa dirinya gitu, begitu ya, tidak peduli gitu. Padahal itu yang menjadi tantangan Ibu. Padahal itu kan untuk menyelesaikan anaknya sendiri. Betul. Macam itu. Bagaimana kita tidak bisa untuk menyelesaikan masalah untuk dilema etika dengan cara atau kekerasan atau begitu, tidak bisa. Walaupun kita di sekolah dengan lemah lembut atau sesuai dengan apa yang kita rasakan sebagai pendidik, tidak mungkin berhasil kalau di rumahnya atau di lingkungannya juga tidak begitu. Berarti yang menjadi tantangan Ibu berkolaborasi dengan orang tua. Apabila ada salah satu orang tua yang kurang respect gitu ya, kurang peduli kepada anaknya, jadi sulit. Kemudian apa yang Ibu miliki, atau apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau langsung diselesaikan pada saat itu juga, di tempat itu juga, dan langsung diselesaikan? Atau Ibu tunggu dulu kasusnya, Ibu susun dulu jadwalnya begitu? Pertama kita langsung berarti saat itu juga ketika ada masalah. Baru kalau kita apakah kasus ini berat atau maksudnya kasus ini bisa diselesaikan dengan langsung diidentifikasi oleh Ibu. Langsung bisa, dalam arti kan kalau ringan kan nggak usah. Biasa anaknya itu bisa diberi masukan ya oleh kita, atau diberi nasihat biasanya ya insya Allah. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa, misalkan kita bisa ambil contohnya yang kemarin anak yang istilahnya orang tuanya memang cuma kerja terus kemudian dia juga harus mengasuh adiknya, semacam itu kita panggil orang tuanya. Semacam itu. Untuk yang ini yang terakhir, pertanyaan terakhir, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu
dalam mengambil keputusan dari semua hal yang telah tadi disampaikan oleh Ibu, dan juga pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Ibu tadi dalam mengambil keputusan? Ya, faktor yang mendukung itu kita kerjasama. Kerjasama dalam arti kita mencari fakta-fakta itu harus mencari referensi ya, Bekerja sama dengan guru baik. dengan siapa aja yang dalam arti yang kita tidak ini tuh komunikasi misalkan ini caranya gimana tuh, selain itu kan bisa misalkan ke tadi yang perlindungan anak kasus ini tuh harus gimana. Ada satu hal lagi, kita juga bisa misalkan mendatangkan narasumber lain, misalkan kalau sekarang lagi ini anak itu di lingkungannya pada merokok terus ada Nanti mengundang pihak ketiga ya Bu ya. Ketiga yang harus memberikan pencerahan Ya. supaya motivasi untuk belajar atau motivasi untuk berubah. Berarti Bu, Ibu berkolaborasi selain dengan orang tua, dengan guru, berarti dengan tokoh masyarakat. Iya betul, harus. Nah, contohnya kan kita misalkan kalau anak itu terhadap misalkan kasusnya itu kenapa sih dengan orang lain itu merasa dia paling gimana gitu ya. Jadi kita udah lihat ada di gimana seperti itu kan kita datangkan misalkan Iya. kasihan Ya, Ibu, terima kasih ya Bu, dari semua pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab semua dan menjadikan pembelajaran untuk saya juga. Ternyata dalam mengambil keputusan itu yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan itu tidak mudah ya Bu ya. Ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah yang harus dilalui. Dan juga sebagai pimpinan Ibu, ternyata banyak yang Ibu pikirkan manfaatnya, terus nilai positif, nilai negatifnya. Jadi betul-betul Ibu pikirkan semuanya. Ternyata itu merupakan sesuatu hal yang tidak semuanya mampu begitu ya Bu ya. Kecuali yaitu karena Ibu menjadi kepala sekolah alhamdulillah yang bijaksana sehingga bisa menyelesaikan. Terima kasih banyak Ibu, alhamdulillah ilmu yang Ibu berikan dari pengalaman Ibu semoga menjadikan saya menjadi lebih pandai lagi dalam mengambil keputusan ketika menemukan masalah di kelas. Terima kasih banyak ya Bu. Sebenarnya kan seorang pemimpin itu dirinya juga adalah seorang pemimpin. Kita harus belajar dari diri sendiri dulu. Ya, selamat berjuang. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deni Nuraini, CJP Angkatan 10 di Kabupaten Subang. Saya sekarang bersama dengan Ibu Ciseri, Kepala Sekolah SDN Tresna Setra. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bertemu kembali ya Bu Ibu ya. Mohon maaf Ibu sudah diganggu waktunya. Alhamdulillah Ibu sudah berkenan bersedia diwawancarai oleh Dewi. Yang Dewi akan lakukan sekarang mewawancarai Ibu mengenai bagaimana Ibu mengambil keputusan sebagai kepala sekolah Ibu ya. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi antara kasus yang Ibu hadapi itu termasuk ke dalam kasus dilema etika atau bujukan moral. Ini harus ya. Boleh ini contohnya nih? Iya boleh. Contohnya apa? Ya contohnya misalkan untuk dilema etika artinya benar melawan benar ya Bu ya. Artinya tidak ada yang melanggar hukum. Kalau untuk bujukan moral itu ada kasus yang melanggar hukum. Itu termasuk ke bujukan moral. Artinya ada yang benar, ada yang salah. Kalau untuk dilema etika, dua-duanya benar. Hanya saja kita diketemukan dengan kasus yang membuat kita bingung harus seperti apa nih gitu. Nah, di Ibu barangkali di sekolah Ibu apakah pernah mengalami seperti itu? Ada kasus yang menyebabkan dilema untuk Ibu mengambil keputusannya seperti apa gitu? Ya, ada ya.
pernah ada kasus ini. Kalau bullying itu maksudnya ke Iya, berarti dalam etika ya Bu ya. etika ya. Iya. Satu sisi anak itu pinter, Iya. mungkin karena pola asuh di rumahnya. Kebetulan anak ini anak satu-satunya, Dimanja mungkin ya. cucu dari satu-satunya juga. Iya. Jadi perlakuan ini apa ya, dimanja lah. Iya. Kebetulan juga kakeknya itu penjaga sekolah, Iya. jadi merasa yang punya Iya. offer di sekolah. Jadi ke teman-temannya kadang-kadang ada ini, ada sok, Menyinggung. sok paling. Kalau secara ininya mah dia pinter, Iya. pendiam kalau saya ini. Tapi dia ada ini gitu, Bully temannya. ya itu juga ada laporan teman-temannya yang ada ke gurunya seperti Iya. itu. Mungkin gurunya nggak langsung didengar dari pengaduan anak yang ngadu Iya, ya. iya. Di ini dulu, Dicari tahu dulu faktanya. terus juga mungkin ada tindakan dari guru untuk Iya. diajak ngobrol, Iya, dari dinasihati. Nah, tapi ternyata anak ini nggak mempan sekali. Guru juga mungkin ada lepas kontrol ya anaknya, karena anak ini bisa bisa menutupi dengan ini Ekspresinya. dia kayak penurut, Begitu, nggak iya. banyak ini. Iya. Tapi ternyata yang ada juga bukan satu Dua orang. temannya. Iya. Nah, saya tahunya begitu guru ini tantangan gitu, Iya. gimana mengatasi anak ini, kami semua dengan guru-guru berdiskusi. Ya, satu sisi dia itu pintar, baik, tapi karena mungkin dari pola asuh, Iya. dari lingkungan di Iya, rumahnya yang membuat dia Membangun merasa karakternya karakter seperti itu. jadi agak egois Iya. karena merasa diistimewakan di rumah. Iya. Jadi kalau di sekolah kan ada itu piket, Iya. ya. Dia ini kan selalu kerja kayak bersih gitu. Iya. Dia udah nggak mau, terus Oh, pinginnya di nomor 1. Kalau secara ini emang dari satu kelas itu dia paling pintar. Nah itu kan ya. Iya. Kembali lagi ini kan ke itu. Jadi dilema juga ya Bu ya. Dilema. Tapi kembali lagi juga itu kan bagaimana kita membentuk karakter anak. Ya, itu kan maksudnya menjadikan karakter, Iya. mengubah karakter anak supaya merubah perilaku yang tadi egois, Kebiasaannya. karena diistimewakan di rumah. Iya. Di sekolah itu sama, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Iya. Ya, pengajaran yang sama, Iya. dan dapat hak sebagai Yang sama. yang sama, kewajiban yang sama. Tidak ada yang diistimewakan. Jadi dengan pendekatan yang Intensif. intensif dan humanis juga. Oh, humanis, Nggak iya. nggak terlalu ini, anak juga jadi nggak merasa disalahkan. Oh. Waktu negur pun Iya. ya saya usahakan keguruan jangan di depan teman-teman, kita ajak ngobrol. Oh, kita begitu. alhamdulillah begitu ini sekarang udah ada di luar itu juga kami ngobrol dengan orang tuanya. Iya. Gimana sih? Berarti berkolaborasi juga dengan orang tua. harus itu. Karena Masya Allah. bagaimanapun ini kita di sekolah, tapi Iya. kalau di rumahnya ini tetap aja. Iya. Dan alhamdulillah saya pantau terus gurunya di mana, ya ada perubahan nggak? Iya. Sedikit-sedikit tapi Alhamdulillah ya. dari dulu kelas 5 sekarang naik kelas 6 ya. Iya. Udah mulai sopan, udah mulai Alhamdulillah gitu. sudah terlihat ya Bu ya. Alhamdulillah. Tuh. Oh itu berarti Iya. betul-betul Ibu ya memikirkan bagaimana gitu ya menghadapi anak seperti ini. Alhamdulillah terpecahkan ya Bu. Alhamdulillah. Ya. Tidak ada masalah, Tidak ada bisa masalah. dipecahkan. Iya. Asalkan kita ya satu, kalau ini kan di apa ya, saya tekankan ke guru-guru Iya. di Kombel Iya. kan ada komunitas belajar antar guru, kita saling sharing Iya. apa problem masing-masing. Oh, jadi langkah-langkahnya begitu, Bu. begitu ya. Jadi Ibu selalu Jadi begitu. dikasih saling sharing, berbagi pengalaman, Iya, pengalaman praktik baik Ya, begitu ya Bu ya. betul. Gitu. Oh iya siap Bu. Nah untuk langkah-langkah yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan ini tadi seperti apa Bu? Ya tadi satu
melihat ini dulu. Kita satu tadi kan guru laporan dari teman-temannya. Ya. Terus guru juga tidak langsung ngambil tindakan. Mengumpulkan fakta, betul. Fakta. Oh. Kalau cuma satu orang mah belum dianggap Belum. ini barangkali ini. Ternyata ini ada beberapa. Iya. Terus juga waktunya, apakah kejadiannya teh cuma hari itu atau Iya, atau sering gitu ya. atau ini. Terus separah apa Iya. ininya. Kalau anak kan kadang-kadang gini ya, ada masanya lagi ini mungkinnya, Iya. atau mungkin kita harus positif thinking, jangan langsung apa menjas. Begitu ada laporan, terus ambil tindakan. Kita lihat dulu, ini mengumpulkan data, benar nggak? Terus separah apa? Terus juga kembali lagi kita waktu saya tekan ke guru, itu introspeksi buat kita juga. Sudah sejauh mana kita mengkondisikan anak dalam pendidikan karakter, ya. karakternya. Jadi jangan waktu ngajar itu jangan fokus ke ini aja. Fokus ke materi. Diharapkan bisa ya kan, misalkan untuk absen. Iya. Jangan sampai guru tidak tahu anak lebih dari 3 hari nggak tidak sekolah, sekolah. tapi ini tahu-tahu ada laporan misalnya anaknya gimana gitu Masuk atau rumah di sana sakit. itu ya itu. Terus setelah itu dari ini dulu, begitu ada laporannya dari teman-temannya, dari lingkungan yang lainnya, ngobrol dengan orang tuanya, Iya. baru ditangani pun ya tidak langsung Iya. diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Iya. Oh, berarti ibu melakukan segitiga restitusi ya, Bu ya? Iya. Betul-betul memposisikan anak tidak menjadi pelaku, Iya. begitu ya, tidak dicari Dan salah. ya setelah perubahan pun kita jangan hanya ini kan ke anak yang di ini Iya. aja, ke yang lainnya, yang lainnya juga. jangan sampai nanti timbul bulian. Iya. Nah nanti berbalik anak ini jadi tertekan, malah jadi ini. Jadi untuk anak-anak yang lain pun dipantau gitu supaya tetap gitu kondusif. Iya. Ya. Nah, supaya anak ini tidak jadi korban bulian juga. Alhamdulillah sekarang aman ya, dan anaknya punya prestasi. Alhamdulillah ya Allah. Dari yang kenakalannya itu ya Bu ya, alhamdulillah ternyata ada banyak prestasinya gitu. Alhamdulillah. Nah, untuk ini Bu, yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi itu, apa yang menjadi tantangannya? Dilema gini ya, yang satu kasus itu aja ya contohnya. Satu sisi dia kan ini kewajiban kita untuk ini. Satu sisi kadang-kadang terutama dari ini. Tadi kan kebetulan kakeknya kan Menjaga sekolah. ya ini kan. Jadi agak canggung begitu ya, canggung gitu. Gimana? Tantangannya ini tantangannya gitu. Tapi kan kembali lagi kalau dengan komunikasi yang baik, ya pasti ada jalan keluarnya. Kasih pengertian, kita saling ngobrol, dan kan semua orang tua juga menginginkan yang terbaik, menginginkan menyekolahkan anak itu supaya harapannya menjadi anak yang satu itu soleh dan soleha, ya harapan orang tua. Terus juga anak yang berhasil dalam karir, berguna bagi nusa dan dirinya juga, terutama agama gitu. Jadi alhamdulillah sih dengan komunikasi yang bisa diselesaikan persoalan apapun dengan komunikasi yang baik, insya Allah ada solusinya. Oh, bagus sekali Bu, alhamdulillah Dewi mendapatkan ilmu baru dari Ibu. Kita sama-sama sharing ya. Ibu, yang terakhir mungkin ya Bu ya, apakah ketika menemukan kasus dilema itu Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga, atau Ibu tunda dulu, Ibu susun dulu jadwalnya baru diselesaikan? Kalau lihat sikonnya juga ya, Lihat situasinya. kalau dapat
masalah ini kan kita kan ringan kalau gitu. yang ringan bukan yang ringan ya. Ini kan kalau ada masalah di kelas itu otomatis tidak langsung ke kepala sekolah ya. Biasanya kan ke Iya. gurunya dulu. Iya. Nah, kalau guru mentok baru biasanya ada laporan. Iya. Kalau sudah tidak bisa diatasi. Nah, kembali lagi saya juga nggak bisa ini kan sendiri. Iya. Diskusi dengan guru-guru yang lain, masukan gimana ini ya. Ya. Waktunya Iya. ya tergantung sih Kon. Kalau misalnya kebetulan hari itu juga lagi luang, Iya. nggak ada kegiatan, misalnya nggak ada rapat, nggak ada, kita ini lagi ya Langsung diselesaikan gitu. diselesaikan. Tapi kalau misalnya masalahnya Sedang ada ada rapat Kegiatan atau lain. ada kegiatan lain atau masih bisa ditunda, Iya. ya sambil mengamati sambil ini bisa lah tapi juga Jadi tidak tergantung kasusnya ya, Bu, ya? tergantung kasusnya. Kalau kasusnya parah sudah ini ya harus disegerakan, tapi kalau kasusnya masih di ini kita sambil ini sambil mengamati gitu ya. evaluasi lagi, Iya. terutama saya kepada guru dan guru juga cara ininya gimana, jadi saling Berarti ada faktor-faktor yang mendukung ibu juga ya. Ya dari lingkungan, dari kerjasama bersama guru gitu ya. Mungkin dengan orang tua tadi yang sudah ibu kemukakan tadi. Alhamdulillah berarti Bu. ya kembali lagi ini guru juga kan manusia gitu ya. Di luar sebagai tugas guru kan di rumah pun lihat lagi kondisinya gurunya sedang ini enggak. Tapi saya selalu ini ya ke guru-guru, dan untuk saya pribadi kita sebagai manusia di luar itu kadang-kadang ada masalah, tapi diusahakan jangan sampai dibawa ke sekolah, apalagi di kelas. Nanti dampaknya ini. Jadi kalau misalnya guru lagi punya problem, mending ini dulu lah. Menyendiri dulu, menenangkan diri dulu. Nah, kalau dia mau cerita saya dengarkan, tapi kalau ini saya apalagi kalau masalahnya pribadi ya. Tapi kalau gurunya mau Cerita berbagi dengan ibu selalu siap gitu. Oh, paham. jadi di depan anak itu jangan sampai Terlihat masalah. Ya, iya. Sedang mempunyai masalah gitu. gitu. Cai. Iya, hebat sekali Ibu, Masya Allah Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu sudah anak Dewi todong ya. Tiba-tiba Ibu sudah berkunjung. Alhamdulillah menjadi penolong Ya. untuk Dewi. Terima kasih. pengalaman nanti yang tidak bisa didapat dari teori, dari Iya. apa ya, Dari pelajaran, tapi dari di pengalaman lapangan. di lapangan. Nanti suatu saat Neng Dewi jadi kepala sekolah, ada lah pengalamannya jadi Jadi apa ya, pelajaran pelajaran ya. terus nanti Bekal. Jadi bekal. nggak ada orang yang pintar, nggak ada orang yang sempurna ya. Kalau di teorinya kan di apa harus begini-begini, tapi di lapangan kadang-kadang beda. Jadi disesuaikan dengan di lapangan. Mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Itu. Masya Allah sekali Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dewi ucapkan terima kasih sekali lagi Sama-sama. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.